tinggal menunggu beberapa menit kemudian pertandingan akan segera dimulai. Terlebih dahulu berfoto dulu sebagai kenang-kenangan atau pengamanan gambar dari dua kesebelasan. Kombinasi juga bersepatu kombinasi alias gado-gado. Untuk kesebelasan Sumur Panggang menempati posisi gawang sebelah kanan dari pandangan komentator, dan sebelasan dari The Bonglor menempati posisi atau gawang sebelah kiri dari pandangan komentator, dan yang terlihat dari para penonton yang sudah berada di tribun atas maupun tribun bawah. Mari kita saksikan bersama menit-menit yang ditentukan oleh wasit sebagai pengadil lapangan sore ini. Kita saksikan kick off babak yang pertama, tinggal menunggu detik menit, dan baru saja kick off babak pertama dengan percobaan tendang umpan jauh, sangat jauh sekali, dengan masih dapat tahan dengan baik. Seruan balik saja kali ini masih serangan bola satu ke depan, kencok lawan berhasil sangat keras pada awal babak yang pertama, dapat dihalau pemain belakang, belum tidak mau kecolongan lebih dulu dan terpaut kembali perbuatan pada terjadi pelanggaran. Awal-awal babak yang pertama, menit pertama juga dilakukan pelanggaran terjadi dari sektor kanan dari permainan The Bonglor. Tendangan bebas dilakukan. Juga belum sama-sama menyaksikan melihat dengan adanya serangan-serangan gencar karena masih awal babak yang pertama, langsung saja dengan umpan lambung jauh. Tidak ada teman di sana. Sumur Panggang posisi bola dari sektor barat lewat kaki nomor punggung 5 dan tendang ini dari sektor kiri setorkan berikan ke depan, perbuatan bola terjatuh dengan ada sliding. Awal pertama sangat cepat, belum ada aba-aba. Harus ditempatkan dulu dengan posisi yang tepat dengan salah satu pemain rupanya pun pada sore hari ini dua kesebelasan sangat perkasa, yang mana kita saksikan antara kesebelasan The Bonglor berhadapan dengan kesebelasan yaitu dari Sumur Panggang.
tendangan bebas. Dengan adanya pelanggaran terjadi Perpu 14 yaitu bek kiri dari Sumber Panggang langsung saja jauh rupanya meninggalkan lebih dulu membelakangi si kulit bundar atau meninggalkan bola tertangkap offside. Tentunya pada sore hari ini sangat seru, namun belum terlihat dengan penjajakan dua kesebelasan juga saling mendikte permainan atau dari mana langkah serangan datang kembali juga dari sektor kiri tersentuh kali dari Sumber Panggang oleh kerjasama sangat rapi membawa bola dibayang-bayangkan dari sana umpan mendatar dengan cepat penjaga gawang keluar dari mana sarang untuk menangkap si kulit bundar dengan lengket jauhkan bola sudah dan kali ini dapat dikuasai tangan dengan dada terpaut kembali penguasaan bola akurat kali tembok lor kali ini jadi berganti berbungkus 11 potong secara sangat cepat kecoh lawan maksudnya menghadapi lawan akan tetapi dapat berhasil dihalau jatuh lewat bukan pelanggaran terjadi terpatur kembali perebutan bola terjadi melindungi bersama keras dengan kaki kiri untuk memberikan umpan dari Sumber Panggang nomor punggung 16 sangat berbahaya apa yang terjadi sangat cepat dua sangat jauh terhulu jatuh ke keseimbangan yang kurang akurat. Rupa-rupanya apakah memang dorongan pelanggaran terjadi ataukah rupanya memang pelanggaran terjadi. Peluit berbunyi tandanya pelanggaran terjadi rupanya terdorong atau dengan sengaja untuk mendorong kali ini mendapatkan tendangan bebas jarak yang cukup ideal menit-menit awal pada babak yang pertama kita nantikan apakah memang dengan adanya tendangan bebas akan terjadi membuahkan satu hasil gol untuk kesebelasan. Ancang-ancang hanya pagar betis 1, 2, 3 dari Debong Lor. Kali ini tendangan bebas untuk Sumber Panggang langsung mendatar dapat ditahan dari panduan pagar betis dengan cepat untuk menghalau bola. Tetapi dengan tendangannya pun terhuyung keluar sangat jauh beberapa meter dari sebelah kanan gawang Deblor atau Debong Lor saat ini. Gol kick saja untuk tendangan gawang Debong Lor. Masih tempo yang sangat lambat, belum terlihat tancap gas dua kesebelasan pun saling membagi umpan-umpan lambung dilakukan karena awal-awal babak yang pertama kita saksikan para penonton pun sudah mulai memadati stadion baik di atas maupun yang di bawah masih berangsur berjalan kaki dan kali ini kita saksikan bersama kembali untuk lorolan bola ke belakang berbeda terjadi lompat ke atas udara menangkap kembali si kulit bundar selamatkan kembali gawang dari Deblor yaitu Debong Lor. Masih sedang-sedang saja tempo yang sangat lambat dilakukan dua kesebelasan belum terlihat dari mana gelandang pengangkut pasir untuk mengatur serangan dari lini tengah kerjasama sangat rapi serobot saja bola jauhkan kali ini terpadu kembali membawa bola tengah sendiri satu lagi depan Odin lalu dapat dicabut bersih terlampau deras untuk menghalau bola dapat dilakukan intercept yang sangat rapi dan menjauhkan bola sudah berganti rupanya pun lebih dulu terperangkap offside lagi-lagi saling hati-hati dua kesebelasan untuk memberikan umpan-umpan yang akurat akan tetapi lebih dulu dan lebih jeli untuk sebagai jebakan offside tendangan bebas dari Deblor jarak pun masih cukup jauh siapakah yang akan diberikan dengan sengaja untuk mulai dengan kerja keras akan tetapi dengan umpan yang kurang akurat dapat dihalau kembali lagi-lagi umpan dan mendapatkan umpan gratis sapu saja lambungkan bola dari sektor kiri sisi kanan terpadu kembali perebutan bola terjadi dengan pantulan bola di atas udara masih kembali perebutan bola satu langkah dapat dikuasai dengan baik dari Deblor kali mendatar saja lebih dulu rupa-rupanya pun sudah meninggalkan lapangan permainan lebih dulu lemparan segera dilakukan untuk kesebelasan rupanya pun pelanggaran terjadi ada terjadi tinggalan kita nantikan hanya umpan-umpan lambung saja dilakukan dengan ketentuan untuk mendapatkan umpan yang terbaik kali ini perebutan bola terjadi dari sektor kiri masih sorban bola kali ini perebutan bola terjadi berbalik arah dapat dikuasai dan baik jatuh dorongan terjadi lagi-lagi pelanggaran lebih banyak dilakukan pada awal-awal babak yang pertama sudah 4 kali terlihat pelanggaran terjadi dikarenakan dua kesebelasan pun sangat berhati-hati untuk tidak mau lebih dulu kecolongan dan kali ini lambung bola sudah sangat jauh dan pun kembali dari sektor kiri kanan kali ini kuasai dengan baik sangat cepat bakal berfungsi bola berbahaya ditutup keras dengan tendangan keras
dapat tertutup di mana ruang gerak untuk tendangan keras. Kali ini mendapatkan sepak pojok yang pertama kalinya dari The Floor, yaitu Tepung Floor. Sepak pojok yang pertama kalinya berjalan pada babak yang pertama dilakukan saudara, berbahaya dengan tepat. Penjaga gawang lompat di mana atas udara untuk menangkap bola dengan lengket dan kelima menerangkan bola dari sendiri. Perbuatan terjadi dengan akhir pelanggaran terjadi. Sekaligus wasit pun merogoh saku untuk memberikan kartu kuning karena pelanggaran terjadi di daerah permainan Sumur Panggang. Terlihat masih imbang dari segi permainan, hanya memiliki dan memberikan umpan-umpan lambung saja dengan memiliki keakuran dan umpan dengan terobosan sangat jauh dan sangat tepat. Sumur Panggang 25 luka balik saja umpan terobosan counter attack yang sangat rapi dengan counter attack yang sangat baik. Saat luka dapat di blok, bola pun kembali terhujung keluar, memilih untuk melindungi si kulit bola, tetapi dengan tendangan untuk memberikan umpan dapat ditahan, bola pun keluar. Hanya mendapatkan sepak pojok saja, ataukah memang mendapatkan sepak pojok kali ini akan mendapatkan satu hasil atau akan membuahkan satu hasil gol untuk kesebelasan Sumur Panggang sore hari ini yang masih terlihat dan juga saling menjelajaki umpan-umpan lambung saja. Dan kali ini terpaut kembali Hamlin Hading depan gawang, jauh juga ke perputaran bola dari sektor kiri kanan, berputar-putar dibayang-bayangkan ada di sana, dapat ditutup, tidak diberikan kesempatan untuk membalikkan badan. Dan kali terpaut kembali dapat dari internet dari mana The Floor, dari Tepung Floor kali ini kuasai bola, terukan balik saja sektor kanan, tertahan dengan kaki kanan, umpan berada, perputaran bola terjadi, berikan balik saja, dapat dicuri intercept yang sangat rapi kali ini, berganti alih, umpan melebar, satu kali ini kerjasama, umpan terobosan saja di tek lagi ini, apakah yang akan diberikan? Sangat jauh, tidak ada teman di sana pemirsa, dengan umpan terobosan atau umpan cuan yang dilakukan dengan tujuan untuk umpan melebar, tetapi tidak teman di sana. Dan kali ini tahan dengan dada kelabui, ketetapan umpan lambung ke depan untuk mengalami saja sangat jauh, berputar kembali satu ke depan, masih berputar bola di bayang-bayang di 1 lawan 1. Dan kali ini sangat deras bola umpanan dengan pantulan kaki, bola pun keluar kembali lapangan permainan. Lemparan ke serem saja untuk Sumur Panggang dilakukan, sudah terpaut kembali sangat jauh, perebutan bola di udara, berbalik arah, maju juga dengan umpan pun kembali terburu-buru dengan umpan-umpan yang kurang akurat, mungkin juga belum hangat pada saat ini karena berjalan baru beberapa menit pada awal babak yang pertama kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Sumur Panggang nomor punggung 5 sudah melakukan sangat jauh, bahkan dari Hading dapat kembali mendapatkan lemparan dalam kembali Sumur Panggang lewat heading yang kurang sempurna dilakukan, sudah kembali ke pengawasan bola kurang sempurna sehingga bola pun lolos kembali keluar. Masih sedang-sedang saja tempo yang sangat lambat dua kesebelasan saling menjajaki permainan, dan kali ini lebih memilih membuang lewat heading karena sangat berhati-hati dua kesebelasan dengan umpan-umpan lambung yang dilakukan. Dan kali ini dengan hati kembali tahan dengan dada nomor 15, umpan kontak dengan kaki kanan sangat cepat. Lagi-lagi rupa-rupanya dengan dua pemain berlari sangat cepat, 1-2 langkah saja meninggalkan kedua, ataukah memang terperangkap offside dengan jebakan yang sangat jeli karena sudah tahu berdiri dua pemain. Salah satu pemain yang satu ini sangat lincah dan sangat cepat apabila adu sprint, yaitu dari lini tengah. Dilakukan sudah sangat jauh dan pengatur heading sempurna ke belakang bola. Dari lambung bola dapat ditahan dengan baik, tadi berputar kembali berikan ke belakang, umpan pada terpendek, lambungkan bola kali ini mengandalkan umpan lambung kerjasama dari lini tengah, tahan dengan 1 lawan 2 dan ditutup langsung. Berakhir terjadi pelanggaran. Setiap pemegang bola dari gelandang pengangkut pasir selalu ditutup atau diapit dua pemain, sangat sulit untuk membalikkan tubuh, dan wasit pun memanggil ofisial dari kesebelasan Sumur Panggang karena masih ada salah satu pemain yang tergeletak belum dapat bangun.
Lawannya sudah terlihat terduduk. Untuk memanggil tim kesehatan atau tim medis mendatangi salah satu pemain yang masih tergeletak, yaitu pemain tengah atau pemain penghubung, masih tergeletak sampai saat ini belum dapat bangun, tertunda beberapa detik atau menit karena dengan adanya salah satu pemain yang masih berbaring di atas rumput dan kali ini terlihat sudah mulai dapat bangun kembali. Semoga tidak terjadi serius dengan cederanya, mungkin juga terkilir ataukah memang sedikit benturan, karena baru saja terlihat diapit salah satu pemain bahkan yang merasakan kesakitan, yaitu yang mengapit. Dan kali ini benar-benar crouching umpan silang dilakukan sangat jauh, walaupun terpuyung masih dalam permainan, walaupun keluar lapangan permainan, berikan break saja berebut lagi-lagi dengan perbuatan bola pun dengan umpan counter attack pun maksud mengelabui lawan tidak berhasil dapat diblok sehingga pantulan bola keluar lapangan kembali. Dan kali ini Deblor mulai kuasai bola, umpan-umpan pendek dilakukan satu langkah ke depan dan pantul kembali membalik arah dan dibiarkan saja dengan tenang untuk menangkap bola, karena saat ini belum terlihat dengan gencar serangan. Dua kesebelasan pun hanya membagi dan memberikan umpan-umpan pendek atau lambung, belum ada dengan kerjasama kreativitas untuk dua kesebelasan dengan umpan-umpan yang segitiga yang dilakukan masih hanya umpan mendatar saja. Serobot bola terjadi lagi-lagi dengan putaran dengan sliding yang serius untuk didapat umpan bola kepada teman berpunggung 10, yaitu dari kesebelasan Deblor atau Deblor. Kali ini mendapatkan tendangan bebas, jarak pun sangat jauh, masih antar saja, jarak pun masih jauh, dengan saling menjajaki permainan dua kesebelasan, saling berhati-hati, lebih dulu tidak mau lebih dulu ketinggalan dan atau kecolongan lebih dulu, karena pasukan atau barisan belakang sangat rapat untuk sangat sulit ditembus, baik dari kesebelasan Deblor maupun kesebelasan dari Sumur Panggang. Lambung bola sudah terbaut kembali dengan heading, jauhkan bola ke tengah, oleh tegak sapu saja. Pemberitahuan kepada para penonton, jangan ada yang duduk di pagar sebelah sana, ya. Mohon pengertiannya. Itu tempat duduk masih kosong dan lega. Tolong sekali lagi untuk penonton di sebelah timur, jangan ada yang duduk di pagar. Kita jaga juga keamanan bersama, ya, supaya kita aman. Takutnya nanti terpeleset jatuh. Baik, kembali berhenti berputar kembali ke lapangan permainan. Kali bola pun terhuyung ke belakang, terbaut kembali, buang saja buat pemilik keluar, hanya mendapatkan lemparan ke dalam saja. Apakah bagaimana terjadinya dengan umpan terobosan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kali ini hanya mendapatkan lemparan ke dalam saja. Untuk kesebelasan Deblor atau Deblor sendiri masih tetap saling menjaga satu sama lain, atau tidak mau meninggalkan posisi masing-masing karena tidak mau lebih dulu ketinggalan kecolongan. Dan kali ini dengan umpan coba dapatkan, rupanya ragu-ragu dengan kaki kiri, sumberkan balik saja ke depan kanan timur dari sektor kiri permainan dari Deblor, juga aja jeder, pada dengan dapat ditahan pemain belakang, dapat dihalau, selalu dapat dipatahkan pemain belakang dengan umpan-umpan yang dilakukan. Kali ini hanya pantulan bola keluar dari sektor kiri sisi timur permainan pun lebih banyak dilakukan dengan umpan-umpan mendatar dari sektor kiri sisi timur permainan dari Deblor. Dan kali ini surkan balik saja umpan mendatar, umpan terobosan terjadi, maksudnya akan tapi dengan tangan kiri, hampir saja dapat mengecoh salah satu pemain belakang. Masih tempo yang sangat lambat terlihat saat ini. Tendangan bebas saja atau tendangan gawang untuk Sumber Panggang dilakukan sudah, terpaut kembali dengan pantulan bola kurang sempurna, berbalik arah silih berganti lalu menguasai, acak-acak sebentar kaki dengan tendangan umpan terobosan maksudnya, ataukah memang memilih tendangan langsung. Akan tetapi dengan tendangannya pun sangat lemah, lebih mudah penjaga gawang untuk menangkap si kulit bundar. Sebutan balik saja, jauhkan bola sudah dengan heading sempurna, lambung bola berputar balik udara. Pada saat kali ini dengan umpan headingnya
kurang sempurna kembali, jatuh di kaki lawan bola 17 kali ini. Berukutan nomor 7 kota sebentar Sobukan balik saja mendatar ke arah timur dari permainan sendiri. Sobukan balik saja dari lini dengan kerja sama sangat rapi. Dia ada teman di sana, ancang-ancang lambung bola ke depan maksudnya dengan umpannya sangat baik. Jatuh di mana dengan heading tepat pada pelukannya, satu langkah ke depan Sobukan balik saja jatuh kembali di kaki lawan kali ini. Keblor kuasai bola kembali sangat cepat. Menit semakin berjalan, mengangkat kaki terlampau tinggi mengenai wajah atau batuk salah satu pemain. Iya, kalau mengatakan jidat kurang apik ya. Iya, mendingan batuk wis. Baik, kali ini mendapat tendangan di base, tetapi tadi saya sekira lihat bersama dengan mengangkat kaki terlampau tinggi sehingga sampai menyentuh batuk. Iya, dan jadwal sodokan pendek saja terpot kembali sangat cepat kali ini. Hati kembali dari keblor kuati bola, lambung bola lebih banyak dengan umpan-umpan mendatar pun dilakukan. Memiliki keduanya juga umpan lambung, perebutan bola dengan heading sempurna kali ini. Silih berganti dapat direbut. Tentu kali ini perebutan bola kembali. Berbalik arah lagi-lagi dibayang-bayangkan di sana, memilih umpan lambung ke depan dengan atlet bola. Sodokan kali ini lambung sapu saja, jauhkan bola ke tengah, masih dalam lindungan bola dari lini tengah kerjasama. Maksudnya dengan umpan terobosan tertuju pada di sana, akan tetapi dengan cepat tidak ada teman umpan yang sangat menyiksa. Lebih dekat penjaga gawang untuk menangkap si kulit pudar dengan tenang, karena saat ini belum terlihat dengan umpan-umpan kerjasama yang sangat rapi pun belum terlihat, karena saling hati-hati 2/11 pun kali ini Deblor wajib bola satu lagi depan umpan terobosan terhuyung jatuh, hilang keseimbangan dengan umpannya sehingga dapat tidak akurat, dan kali ini tempat bola terhuyung kali sangat cepat. Dua kali ini berbahaya. Umpan tinggi, poin ke lawan berhasil berputar dapat ditutup. Ruang sangat kiri sangat jadi tergagal. Umpan dari ke depan. Apa yang terjadi? Sedikit terlambat dengan menghalau bola sliding yang sangat keras dari sisi kiri permainan Sumur Panggang. Jarak juga cukup ideal. Kita nantikan selanjutnya masih tergeletak salah satu pemain dari Sumur Panggang, dan rupanya sudah terbangun mendapatkan tendangan bebas. Masih sedang-sedang terlihat pada saat ini, belum ada peluang terbaik untuk terjadinya gol, dan rupanya pelanggaran justru berbalik. Yang melanggar ada dari salah satu pemain Sumur Panggang, ataukah memang trouble bola. Dan tenaga fair play dilakukan saat ini baru terlihat. Buang saja bola jauh, ataukah memang mendapatkan lemparan ke dalam untuk Deblor atau Deblor. Saat ini kedudukan pun masih imbang 0-0, dan dorongan lagi-lagi jelas mendorong salah satu pemain jatuh tersungkur, mendapatkan tendangan bebas. Kali ini hanya umpan-umpan lambung saja, dengan saat ini bertukar tempat atau berganti alih, yaitu nomor punggung 18 dari kesebelasan Deblor. Lambung saja bola ke depan, maksud baik satu lawan dua, ditutup langsung dengan ruang geraknya sehingga tidak dapat membalikkan badan. Dan kali ini kerjasama yang sangat rapi, perebutan bola terjadi, baik setelah pelanggaran lagi kembali terjadi. Jarak yang cukup jauh, tendangan bebas untuk Sumur Panggang saat ini kita nantikan, karena dua kesebelasan pun saling berhati-hati, tidak mau lebih dulu kecolongan atau kebobolan lebih dulu. Kita saksikan bersama, tendangan bebas didapat untuk kesebelasan dari Sumur Panggang. Jarak pun cukup jauh, dan kita hanya umpan gantung saja dengan heading sempurna, jauhkan bola kembali. Perebutan bola serta balik kali dengan pantulan bola kurang sempurna. Perebutan bola terjadi dari sektor kiri permain dari Deblor, dan terbantu tahan sesaat dengan akurat kaki, masih sendiri, masih membawa bola belakang. Rupa-rupanya pun ada memilih lemparan ke dalam saat dilakukan pada berbentuk bekas satu langkah ke depan berbahaya. Apa yang terjadi dengan kaki kiri? Bertabrakan rupa-rupanya. Bagaimana terjadi sangat keras, sangat-sangat keras. Rupa-rupanya dengan bertabrakan pun sangat keras. Salah satu pemain yang terjatuh yaitu masih dari sisi kanan permainan Sumur Panggang, yaitu salah satu pemain dari kesebelasan Deblor.
rupanya masih tergeletak karena tabrakan pun terjadi pada waktu perebutan dari umpan silang. Rupanya kalian masih belum dapat melanjutkan permainan atau pertandingan karena masih terasa merasakan kesakitan. Sekaligus pergantian pemain, nomor punggung 8 keluar, nomor punggung 15 masuk dari The Bonglor. 8 keluar, 15 masuk dari Kelurahan The Bonglor. Terlihat di tribun pun para penonton sudah mulai memadati stadion, baik dari tribun atas maupun tribun bawah sudah mulai berangsur-angsur para penonton memasuki stadion dengan tiket yang relatif murah, Rp7.000 putaran 16 besar. Kali ini jarak yang cukup ideal. Tendangan bebas didapat dari Tepongro. Ancang-ancang tendangan langsung keras, dapat dua kali berbahaya. Warna depan dapat direbut, dan baik belum pelanggan terjadi ataukah lagi-lagi apa yang terjadi. Peluit berbunyi karena insiden tertutup dengan salah satu pemain. Ada 6 pemain berebut bola di sebelah kanan gawang dari Sumur Panggang. Dengan salah satu pemain berebut bola tidak berhasil, terjadilah akhir pelanggaran. Dan kali ini tendangan bebas saja atau memang tendangan bebas didapat atau memang terpukul bola atau bagaimana, rupanya pelanggaran terjadi tidak terlihat jelas dan sudah dilakukan pendek saja mendatar dari sektor kanan permainan sebelah timur surkan, netralisir bola dari sisi kanan permainan dari Sumur Panggang berbalik arah untuk membalikkan badan tubuh. Kali ini mendatar umpan dan berebut dibayang-bayangi, berbalik dan berikan ke belakang dengan sangat tenang mengayuh bola. Jauhkan bola kali ini terpatur kembali sangat berbahaya. Perebutan terjadi kali ini. Terjatuh. Lagi-lagi dorongan terjadi pada awal babak yang pertama. Kali ini lebih banyak terjadilah pelanggaran karena dengan umpan-umpan yang dilakukan, baik umpan mendatar maupun umpan lambung, masih dapat dihalau pemain belakang, selalu dapat terpatahkan dari permainan Sumur Panggang. Dan kali ini mencoba kembali dengan tendangan bebas didapat dari kesebelasan Deblor atau Kelurahan The Bonglor. Saat ini kedudukan pun masih imbang 0-0 pada babak yang pertama. Kita nantikan dengan umpan jauh tertuju kepada rekan dari umpan melebar. Saudara Maka terpaut kembali, maka satu lagi ke depan, buang saja bola dengan satu sama lain memberikan umpan terbaiknya kepada yang sangat lincah, nomor punggung 10 dari Deblor. Dan kali terpatul kembali. Rupanya lagi-lagi dengan dorongan pun terjadi, lempar ke dalam kembali. Maka saudara nomor punggung 10 kali satu lawan dua dibiarkan saja tepat, bola pun lebih dulu meninggalkan lapangan kembali, mendapatkan lemparan ke dalam tadi dilakukan dari nomor punggung 10 yaitu dari pemain yang satu gitu. Dorongan kembali. Pelanggaran lebih banyak terjadi pada babak yang pertama dari jarak yang cukup ideal, jarak yang sangat membahayakan saat ini dengan tendangan bebas eksekutor sore hari ini dari kesebelasan Kelurahan The Bonglor. Jarak pun cukup ideal dengan pagar betis 1, 2, 3, 4, 5 pemain di belakang yang tentunya ingin menghalau bola dengan tendangan sekuat apapun dengan terjaga pagar betis 1, 2, 3, 4 rupanya, karena sampai saat ini belum dapat ditembus dari barisan belakang Sumur Panggang saat ini. Baik, tendangan bebas ada Cawi dan dengan tendangan langsung melambung tinggi, tapi penjaga gawang pun lebih jeli, dapat membaca aluran bola yang sangat tepat untuk ditangkap dengan lengket. Dan kali ini pendek saja dengan memilih lempar ke dalam saja, pendek ke belakang. Kali dapat direbut permainan bola dari lini tengah, kerjasama sangat rapi dari Sumur Panggang bersama umpan-umpan lambung lumpur. Rupa-rupanya ingin cepat lebih dulu untuk memetik poin, dan kali ini kerjasama sangat rapi dari sektor kanan kiri, berputar kembali satu lagi depan dengan kaki kiri
kiri, bukan saya ada perebutan bola terjadi dari lini tengah, jauhkan bola sudah dari kiri sini berganti, dapat ditunggu, dapat ditahan pemain belakang dari The Blur atau The Ponglor, dan lagi-lagi walaupun lebih banyak pelanggaran terjadi dari sektor kanan ataupun tertumpu dengan umpan-umpan mendatar dilakukan lagi kerjasama sebagai pengatur serangan datang dari lini tengah, yaitu sebagai gelandang pengangkut pasir, dan lagi-lagi tempo yang sangat-sangat lambat pada babak yang pertama saat ini kita saksikan, belum terlihat dengan umpan-umpan yang akurat untuk terjadinya peluang membahayakan, hanya umpan-umpan lambung saja karena sangat sulit untuk ditembus bola ke sebelah, dan kali ini sangat dekat, lebih dekat lagi penjaga gawang keluar dari mana sarang dan jauh dari mana jangkauan bola terjadi, dengan penjaga gawang pun telah menangkap bola. Pelanggaran terjadi di sebelah sisi kiri, masih tergeletak atau masih terduduk rupanya salah satu pemain dari The Blur, ataukah memang terjadi pelanggaran? Rupanya wasit memanggil dari tim medis kesebelasan dari The Blur rupanya. Sampai saat ini belum dapat bangun, masih berbaring di atas rumput di luar kotak 16 gawang dari kesebelasan Sumut Panggang. Rupanya cukup serius dengan adanya pelanggaran terjadi rupanya, atau memang terkilir atau memang jatuh sendiri, karena tidak terlihat dengan jelas saat ini. Masih tergeletak salah satu pemain, masih berbaring di atas rumput atau di depan kotak 16. Wasit pun memanggil dari tim medis atau tim kesehatan untuk memeriksanya, dan kali ini sudah dapat bangun. Semoga tidak terjadi serius untuk cedera kecil saja, atau memang kram atau terkilir dari sentuhan kaki ke kaki dengan beradu antara sepatu satu sama lain, antara pemain belakang dari Sumur Panggang ataupun sebelasan dari The Blur, yaitu The Ponglor. Dan kali ini sudah dilakukan sangat jauh, terpaut kembali, dibiarkan saja bola pun tempat terkeluar kembali lapangan permainan. Lemparan ke dalam, baik berjalan pada babak yang pertama dengan sentuhan-sentuhan yang sangat alon, dengan sangat lambat, sangat halus. Kali ini belum terlihat dengan serangan gencar tancap gas, hanya umpan-umpan lambung dilakukan, dan kali ini mencoba datang serangan kembali, mengatur ritme permainan. Satu lagi ke depan, umpan terusan lagi-lagi, dengan baru saja saya katakan dengan ritme permainan yang sangat apik, tetapi rupanya terburu nafsu untuk memberikan umpan terobosan ke depan, memberikan satu langkah ke depan, masih sangat kuat untuk melindungi bola. Apakah apa rupanya dengan umpan terobosan melebar akan didapatkan dengan baik, tetapi dapat dihalau nomor punggung 5 kali ini dari Sumur Panggang dengan lawan satu ke depan, terjatuh lagi-lagi dengan nomor punggung 5, yaitu sayap kiri, dengan cepat sudah melewati salah satu pemain. 1-2 di depannya pun dapat dilewati. Akhir terjadi yaitu pelanggaran. Dengan sangat cemerlang, wasit pun tidak segan-segan untuk merogoh saku, yaitu memberikan hadiah kartu kuning untuk pemain dari kelurahan The Blur atau The Ponglor. Tendangan bebas kali ini, menit pun semakin berjalan dengan suasana yang sangat adem, enak kita nonton bersama dan kita saksikan. Dengan tendangan bebas berbunga, umpan mendatar saja pun sangat jauh, tidak dapat terkejar. Hanya salah satu penjaga gawang keluar dari mana sarang untuk memburu bola. Tendangan bebas pun kurang akurat dari kesebelasan Sumut Panggang. Jauhkan saja sudah dengan pantulan 1-2, dan bola pun melambung sangat jauh keluar dari mana lapangan pertandingan, hanya mendapatkan lemparan ke dalam
saja dengan salah satu yaitu nomor punggung 10 Tumpuan untuk memberikan umpan lebar yang terjadi. Tetapi bola pun keluar lebih dulu meninggalkan lapangan dan dilakukan sudah dengan dorong kembali lagi-lagi. Terlihat jelas dorongan, pelanggaran lebih banyak. Beberapa pelanggaran yang terjadi pada babak yang pertama. Dengan tenangnya penjaga gawang karena tidak ada serangan-serangan yang berarti, karena terlihat ritme permainan dua kesebelasan hanya tempo lambat saja, hanya mengandalkan umpan-umpan lampu. Sekali-kali umpan datar dilakukan, umpan terobosan, akan tetapi dengan umpannya dapat dipatahkan, dapat dihalau pemain belakang. Baik serangan datang dari belakang, dan kali ini dengan umpan terobosan sangat keras dan sangat ketat. Bola terjadi lagi-lagi. Penjaga gawang berjibaku menangkap bola dengan lengket. Kedudukan masih imbang 0-0 dengan permainan tempo yang sangat lambat. Saat ini kita saksikan bersama antara kesebelasan Depong Lor berhadapan dengan kesebelasan Sumur Panggang. Saat ini semoga pendek saja umpan Lampung Bangsun ke depan, masih tertumpus lagi, lampungkan bola pada siapa yang diberikan. Dengan umpan Joy pun tidak melihat kawan dari kerjasama dari sektor kanan permainan Sumur Panggang. Satu langkah ke depan menguasai bola dengan baik. Ancang-ancang satu langkah umpan mendatar dilakukan dengan memilih umpan mendatar, sentuhan 1-2 dari kaki ke kaki, lampungkan bola ke depan, umpan terobosan, umpan menyeluruh memilih, umpan dari ke depan kali ini dapat dia kembali, jauhkan bola kali ini ditutup dengan dua keraknya, berputar kembali, datang bantuan dari belakang, satu langkah ke depan kali ini, kotak adik sementara kacau lawan berhasil, selalu ke depan dari jauhkan bola dari jarak yang cukup ideal, parkir sesaat ke belakang, berbahaya, sukulat, dapat dihalau pemain belakang dengan tendangan yang sangat keras. Tapi dengan tendangannya pun dapat terbaca, dapat ditutup dengan ruang gerak yang sangat keras. Dengan kali ini hanya mendapatkan sepak pojok mungkin, karena dengan haluan bola pun untuk menyelamatkan dengan adanya bola tersorong di mana dalam jaring, hanya mendapatkan sepak pojok saat ini. Amanlah sementara gawang dari Teplor dengan adanya tendangan keras dapat dihalau. Dengan pemain yang sangat cerdik, tidak mau lepas dari mana meninggalkan posisi, dan kali ini tendangan baik dilakukan sudah, terpaut kembali dengan halangan bola dihalang-halangi, ditutup dengan beberapa pemain sangat rapat, dan terpaut kembali lagi-lagi dengan tendangan pun tidak dapat maksimal, tendangan keras pun dilakukan karena selalu ditutup dari arah kemanapun dibayang-bayangi, sehingga tidak dapat untuk memutarkan atau tidak dapat diberikan untuk memutar badan menendang sekeras-kerasnya. Dan kali ini kembali satu langkah ke depan, umpan terobosan pun dengan siapa yang diberikan, umpan yang sangat menyiksa, tidak ada teman di sana, di barisan belakang sangat rapat, 1-2 dari bek kiri, bek tengah, dari bek kanan pun sangat jeli, dapat membaca aluran bola kali ini, menguasai bola nomor 8, pendek saja mendatar dari Sumur Panggang nomor 5, tumpuan dengan serangan dan kiri, tahan dengan baik, umpan juga pun kurang berarti kepada siapa yang diberikan, membuat kembali lampung bola dan panggang nomor punggung 10, tertumpuk kepada punggung 10 kali dari situ kanan, membuat kembali dan buang saja lagi-lagi. Dengan serangan datang, umpan melebar sangat-sangat berbahaya, tetapi dengan umpannya pun dapat dipatahkan kembali dengan hanya kali ini mendapatkan tendangan bebas pada babak yang pertama. Belum ada peluang terbaik, ataukah memang mendapatkan tendangan pojok saat ini akan mendapatkan peluang terbaik untuk terjadinya gol. Kita nantikan. Nomor punggung 10 mengeluarkan tendangan langsung ke depan gawang, sebab dia berbahaya dengan tangkapan yang sangat murni dan sangat bersih. Kali ini pada babak yang pertama pertandingan sore hari ini, wasit menambahkan waktu hanya 1 menit saja untuk pada babak yang pertama saat ini yang sedang berjalan antara kesebelasan Deplor yaitu Depong Lor berhadapan dengan kesebelasan Surpa Sumur Panggang saat ini. Sorekan hadir berebut kembali, perebutan bola terjadi, umpan mendatar. Dengan pertandingan sore hari ini hanya tambahan waktu 1 menit untuk dua kesebelasan. Bola bergulir ke arah jauh, terpatur kembali Sumur Panggang kuasai bola dengan sendiri. Tidak ada datang bantuan, pendek saja kerja sama sangat rapi, berputar kembali, penguasaan bola kurang sempurna, kurang akurat. Hanya tinggal menunggu, hanya tambahan 1 menit, detik saja kita tunggu. Apa yang terjadi bisa juga terjadi, 1 detik pun bisa terjadi gol. Dan
kali ini sementara kedudukan pun masih imbang 0-0. Hanya umpan-umpan lambung dilakukan saat ini. Kita saksikan kembali ke belakang, bola masih dikuasai dari kesebelasan Sumur Panggang, yaitu back tengah memilih mendatar umpan, dilakukan sudah lambung bola jauhkan sudah dari sektor kanan permainan dari Sumur Panggang, tertumbuh kembali masih dalam permainan dibayang-bayangkan ada di sana, terjatuh lagi-lagi. Pelanggaran pun terjadi, lebih mudah pelanggaran terjadi dari sektor kanan, yaitu permainan Sumur Panggang di daerah lahan permainan Deblor. Rupanya salah satu pemain dari Deblor masih berbaring di atas rumput, masih tergeletak, wasit pun belum rupanya membunyikan peluit memanggil, yaitu dari tim medis atau tim kesehatan, ataukah memang untuk dipinggirkan lebih dulu dari menggunakan tim tandu. Sampai saat ini pun belum dapat terbangun, ataukah memang terkilir atau kram terjadi pada saat menghalau bola, dan kali ini pun terlihat masih berbaring. Sedangkan pada babak yang pertama pertandingan sore hari ini, wasit menambahkan waktu hanya 1 menit, dengan kali ini sudah melewati 1 menit karena dengan adanya salah satu pemain masih tergeletak belum dapat jenggelek saat ini. Kita nantikan selanjutnya, atau memang berbarengan dengan bangunnya salah satu pemain bersamaan dengan habisnya waktu, ataukah bagaimana terjadinya, kita saksikan bersama saat ini. Kedudukan pun masih imbang 0-0, yaitu antara kesebelasan Debonglor atau Kelurahan Debonglor dengan kesebelasan Surpa, yaitu Sumur Panggang. Sore hari ini kedudukan pun masih imbang 0-0. Dengan tendangan bebas saat ini kita nantikan, jarak pun masih cukup jauh. Dan tampung bola sang ini dengan rupanya pun berbarengan waktu pada babak yang pertama, kedudukan imbang 0-0. Jangan lupa dengan pertandingan saat ini babak yang pertama kedudukan imbang 0-0, masih ada waktu babak yang kedua, kita nantikan bersama dan kita tonton bersama. Dan jangan Anda kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini, sambil menunggu dan menantikan dengan bisik-bisik telinga apa adanya, yaitu di sini ada sponsorship, yaitu datang dari masing-masing partisipasi. Di sini ada King Kong, Bang Jateng Paradiso, di sini ada RSI Harapan Anda, Tongji, BPR BPK, BPJS Ketenaga Kerjaan, Perumda Tirta Bahari, RSUD Kartina. Di sini ada PG, ada Hadi Sport, ada UD Dirajaya, SMS Kartini, Dewi Sri, RS Mitra Keluarga. Di sini nomor 16 pun yang terakhir, yaitu Tobiko Sushi. Selamat berjuang, marilah kita dukung, berikan support semangat untuk memajukan persepak bolaan Kota Tegal. Semoga persepak bolaan Kota Tegal semakin maju. Dan sekali lagi kami menghimbau atau himbauan kepada penonton, jangan sampai ada penonton salah satu siapapun yang sengaja melempar benda ke dalam stadion, akan didatangi yaitu panitia untuk dicatat nomor KTP-nya, lalu disuruh pulang, disuruh ngopi di rumah saja. Terima kasih. Dua-duanya, yaitu dari lini tengah pun kurang greget, hanya memberikan umpan-umpan lambung saja. Sekali-kali dengan menggunakan umpan terobosan dari lini tengah pun belum terlihat ada gerakannya. Sangat lambat, tempo yang sangat lambat karena dua kesebelasan tersebut mungkin sangat berhati-hati, dan kali ini perlahan-lahan saja mencoba. Dengan kecoh lawan berhasil pun sangat jauh, bertabrakan kembali.
rupa-rupanya sentuhan pertamanya pada babak yang pertama terlihat terjadi bertabrakan salah satu pemain yaitu nomor punggung 7 dan 19 itu kesebelasan dari Depong Lor dilakukan sudah sangat tinggi, terpaut kembali umpan berdatang kali ini terpaut kembali apa berbahaya, melompat bagaikan kodok untuk mengamankan si kulit bundar saat ini. Selamatlah gawang dari mana yaitu Sumur Panggang, jauhkan sudah terlihat terpantul kembali, kerja sama sangat rapi, masih dari bola dorongan terjadi kembali dari lini tengah sit, pergantian pemain, nomor punggung 8 keluar, nomor punggung 7 masuk dari Sumur Panggang. Baru terlihat babak yang kedua, pergantian pemain yaitu dari Sumur Panggang, nomor punggung 7 masuk, nomor punggung 8 keluar. Dilakukan sudah sangat jauh, terpaut kembali, dihadang bola pun terhuyuk keluar dengan tendangan kaki kiri, mendatar sangat lemah, lebih mudah penjaga gawang menangkap bola, tidak merasa kesulitan. Kali ini melempar saja pendek sebelah kanan, mempermainkan bola di daerah sendiri lewat umpan track saja. Kali ini terpaut kembali sangat cepat untuk merebut bola, sangat berhasil bertepang kaki rupanya dengan pantulan bola kurang sempurna, kurang apik dengan haluan bola yang kurang cermat, dan kali ini lemparan ke dalam saja didapat dari kesebelasan Depong Lor, sangat jauh rupanya, pendek pantulkan ke bawah, coba sangat cermat, perebutan bola terjadi, terhayu ke masih dalam penguasaan bola dengan kaki kiri sangat cepat, dapat dipantul, dapat dihalu, kali ini bola lambung bola ke depan, terpantul kembali, perebutan bola terjadi, dapat dihalu kembali dengan aman dan Zakini, dibayang-bayangi dari rekan sana, melindungi bola sangat kuat, 1-2 terjatuh, play on, bukan pelanggaran terjadi kali ini, dengan dorongan bola sangat cepat, kali terpantul kembali, ditutup dengan ruang geraknya, perebutan kembali berbahaya, sangat cepat dengan pemain ini, 1 lawan 2, dengan lompatan satu berbolak-balik dari kencok kanan kencok kiri berhasil lolos, akan tetapi dengan haluan bola borongan pun terjadi, dorongan terjadi sampai saat ini terjatuh 1 lawan 2. Wasit pun tidak segan-segan memberikan kartu kuning. Baik, kembali ke depan terjadi permainan, pelanggaranlah terjadi kali ini dengan permainan waktu sangat cepat, juga sangat unik kali ini, sangat cepat pada babak yang kedua terlihat permainan cepat dilakukan dari salah satu pemain sayap kanan, sangat cepat sprint juga dapat melewati salah satu pemain depan dan belakang dapat juga dilewati, akan dengan akhir sentuhan bola pelanggaran terjadi atau berbarengan dengan pelanggaran, jarak yang cukup ideal kita nantikan pada babak yang kedua. Permainan pun sangat gencar terlihat, namun kedudukan pun masih imbang 0-0 dengan sentuhan pada babak yang kedua. Saat ini kita saksikan belum terlihat umpan-umpan akurat untuk terjadinya gol. Saat ini kita nantikan selanjutnya pagar putih 1-2 dengan kaki kiri, lambung bola ke depan dan heading, lagi-lagi berbahaya dengan serangan kejar, namun masih dapat dihalau dari pemain belakang. Selamatan gawang dari Sumur Panggang, dan kali ini lemparan ke dalam kembali. Nomor punggung 19 dari Depong Lor dilakukan sudah, balik saja terpantul kembali, terpantul mengenai kepala bola pun sangat jauh keluar, lemparan ke dalam kembali. Pada babak yang kedua sore hari ini kita saksikan bersama Depong Lor berhadapan dengan kesebelasan Sumur Panggang. Belum ada peluang terbaik karena berjalan menit babak yang kedua, baru selama beberapa menit saja sudah berada di posisi tepat, dan kali ini lagi-lagi ditutup, tidak diberikan untuk membalikkan tubuh, untuk memberikan umpan kembali depan gawang, hanya mendapatkan lempar ke dalam saja dilakukan sudah dengan kaki kiri, saluran pendek umpan mendatar, sila pendek mendatar, terpantul kembali kepada siapa yang dituju, masih beruntung, sangat berbahaya apabila dengan pantulan bola pun akurat, bola pun saat tergini keluar, lagi-lagi dengan umpan-umpan melebar dari sektor permainan
dari Depok Lor sebelah kiri, namun bolanya pun lebih keras keluar dari mana lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Daun Panggang dan dapat teropong kembali lagi-lagi. Sedikit orang pun sangat jeli untuk mendapat pelanggaran kali ini. Lagi di tendangan, lemparan ke dalam maksudnya dilakukan sudah. Bagaimanakah terjadi dengan lemparan kurang sempurna yang seharusnya dengan tenang sambil melompat tidak dibenarkan dan berganti alih lemparan ke dalam untuk Sumber Panggang. Saat ini kedudukan pun masih imbang 0-0. Berjalan baik, sudah berputar-putar umpan mendatas turunkan nomor 12 satu kali, tembus saja ke depan kali ini dengan bantuan ke belakang menyelamatkan si Kulit Boda dengan heading pun sempurna perlahan ke depan, memandang kerjasama sebagai gelandang pengangkut pasir mengangkat kaki terlampau tinggi pemirsa. Tendangan bebas dilakukan pun sangat cepat dan berbahaya. Penarik depan dapat dihalau ke belakang dan kali ini dengan tenang ondulan kali lagi-lagi dengan mengangkat kaki terlampau tinggi, rupanya ragu-ragu ataukah memang untuk menimbang bola ataukah menahan si Kulit Bundar. Terjadilah pelanggaran dari seperempat lapangan ataukah bagaimana? Izin protes dari salah satu pemain. Wasit berusaha untuk menenangkan salah satu pemain yang masih saja tidak terima, mungkin masih protes dengan mengutarakan kepada wasit dengan haluan apapun, karena berhaklah wasit untuk menentukan saat ini. Dengan adanya tendangan bebas rupanya terjadilah pelanggaran. Jarak pun masih cukup jauh, namun apalah daya apabila memang keberuntungan saat ini lewat tendangan bebas, yaitu dihadapi eksekutor tendangan bebas dari kesebelasan Sumber Panggang. Pagar betis dapat 1, 2, 3, 4 untuk menghalau tendangan dengan kemungkinan bola umpan lambung atau umpan gantung dilakukan. Kita nantikan selanjutnya apa yang terjadi. Ancang-ancang sangat jauh pun sangat tinggi. Dengan tenang penjaga gawang, karena bola pun melambung sangat tinggi. Dengan amanlah gawang dari Depok Lor. Tendangan gawang saja saat ini belum terlihat ada greget serangan baik dari kesebelasan Depok Lor maupun kesebelasan dari Sumber Panggang. Hanya kembali pada saat kita saksikan babak yang pertama, umpan-umpan lambung saja kali ini, dan sama mendatang dilakukan terbantu kembali menyentuh tangan handsball, dan sekaligus dengan adanya pun apakah memang tergilir atau memang dengan pantulan bola yang sangat keras masih berbaring di atas lapangan salah satu pemain dari kesebelasan Sumber Panggang. Terbangun sudah, dan lagi-lagi salah satu pemain kembali dari kesebelasan Depok Lor. Wasit memanggil tim kesehatan ataupun tim tandu untuk mendatangi salah satu pemain yang masih berbaring di atas rumput. Sampai saat ini pun belum dapat bergerak bangun. Ataukah memang geram atau memang tergilir salah satu pemain dari kesebelasan Depok Lor atau Depok Lor masih berbaring. Wasit memanggil tim tandu untuk ditandu, dibawa ke pinggir lapangan untuk diperiksa dari tim kesehatan. Tertunda sesaat karena dengan adanya yaitu salah satu pemain terbaring, dan kali ini mencoba kembali lagi-lagi dengan lempar pun kurang cermat dengan umpan kepada siapa yang diberikan. Kali ini berpunggung 19 melakukan lemparan ke dalam, dilakukan sudah. Perebutan bola terjadi, berputar-putar, masih sangat kuat untuk melindungi bola, dan kali ini bola lepas untuk soborkan kembali. Kali ini coba terhulung ke depan, sangat berbahaya. Perbuatan bola terjadi, kembali sangat berbahaya. Perbuatan kembali terjatuh, lalu bukan pelanggaran bola saja kali ini, dan bola pun dapat dijauhkan kembali, dapat
diselamatkan dengan Edison ke kali ini dengan kaki kiri kaki nomor punggung 3 dari bagian terlampau lambat menguasai bola surga belakang saja terpadu kembali perebutan bola terjadi kali ini dari jepang bola sangat cepat berbahaya coba menarik gagal power kembali. Apakah yang terjadi kali pertabrakan dengan penjaga gawang? Penjaga gawang pun berjibaku untuk menangkap si kulit bundar dan tidak mau kecolongan lebih dulu kali ini. Sekaligus dengan yang baru saja keluar rupanya harus dimasukkan lebih dulu. Rupanya masih terbaring atau tergeletak salah satu pemain dari The Blur. Tim Tandu mendatangi itu sebagai penyelamatan atau meminggirkan dulu, menarik keluar untuk di pinggir lapangan, diperiksa oleh tim kesehatan yang saat ini pun bersiap-siap dan tim Tandu pun untuk mengangkat yaitu salah satu pemain dari The Blur yang saat ini masih berbaring di atas lapangan. Karena terjadinya pelanggaran perebutan bola antara salah satu pemain dengan penjaga gawang. Penjaga gawang pun berjibaku. Pergantian pemain nomor punggung 5 keluar, 26 masuk dari The Blur. Dan salah satu pemain pun yang baru saja ditanduk keluar masih belum dapat melanjutkan pertandingan atau permainan saat ini. Sementara waktu terbuanglah waktu atau menit-menit karena dengan adanya salah satu pemain cedera cukup serius, masih dalam keadaan perawatan oleh tim medis saat ini. Yang semestinya pertandingan babak kedua semakin greget ataukah bagaimana instruksi masing-masing dari seorang pelatih, tapi yang terlihat apa yang terjadi lebih banyak pelanggaran terjadi ataukah memang dengan napas yang kurang jauh siap. Dan kali ini berpacu kembali, perebutan bola terjadi dari sektor kanan, berputar melindungi bola sangat kuat nomor punggung 11 berikan pendek saja ke depan. Umpan-umpan pada pendatang dilakukan dari kita lagi. Salah umpan dalam pengertian dari kini terlampau lama rupanya. Umpan terobosan terjadi berbahaya. Apa yang terjadi dari kali ini tempat umpan berbahaya? Umpan rupa-rupanya dengan 1-2 langkah saja tertinggal. Penjaga gawang keluar dari mana sarang jibaku untuk menangkap dan mengamankan bola untuk tidak terjadi kabel depan gawang ataupun gol. Dan kali ini sudah dilakukan sangat jauh dari sektor kanan permainan sendiri. Keluarlah bola kembali lempar ke dalam. Saat ini hanya terlihat umpan-umpan lambung semara mestinya kita saksikan pada babak yang pertama. Saat ini kita saksikan bersama-sama babak yang kedua. Dan sama dengan permainan umpan-umpan lambung dilakukan. Heading sebarang ke belakang, terpatur kembali kali ini nomor panggang dengan tendangan keras, tidak melihat lawan ada di mana. Saat lawan ke depan, songkat pendek kali ini umpan melebar dilakukan. Dan lawan ke depan terpatur kembali. Penguasaan bola kurang sempurna dengan umpan datangnya sangat keras dengan maksud baik umpan melebar untuk diberikan kepada nomor punggung 19 akan tetapi terjadi lain. Bola pun sangat deras. Terjadilah lemparan ke dalam kembali saat ini dengan silih berganti bertukar tempat songkat pendek saja kali ini. Berputar kembali, berputar terjadi 1 lawan 1, masih melindungi bola. 1 lawan 2, lagi-lagi dengan lawan bola sapu saja tidak mau mengambil resiko. Keluar bola sangat jauh, memilih membuang bola karena dengan sudah sangat dekat mendekati kotak 12 apabila bola dapat terhuyung keluar. Dan kali ini masih dalam permainan dilindungi bola, memilih bola pun keluar kembali. Gol kick saja tendangan gawang untuk kesebelasan dari mana, dari The Blur atau The Blur.
kosong-kosong kedudukan pemirsa saat ini. Belum ada terjadi peluang terbaik baik umpan crossing maupun lambung. Hanya umpan-umpan benar saja dilakukan saat ini. Saling menjajaki permainan, sangat berhati-hati dua kesebelasan untuk menghalau bola lambung pada diri. Perputaran bola terjadi, jatuh flag out, bukan pelanggaran terjadi. Kontak-atik sementara Ketola berhasil dengan salah satu pemain yang satu ini sangat lincah dengan punya tubuh kecil mungkin bagaikan kancil semerintil. Lagi sapu saja, jauhkan bola, lemparan ke dalam saja, memilih tembak bola pun terhuyung ke depan gawang. Hanya lemparan ke dalam saja. Saat ini kedudukan pun masih imbang 0-0. Dengan saat ini kedudukan pun sama kuat. Dengan umpan-umpan lambung saja dilakukan. Siaran pada tadi sponsori bersama Netongji, pria punya selera, ibu suka, produksi masyarakat Kota Tegal. Terima kasih. Baik, kembali ke lapangan permainan, dan kali ini berbarengan dengan adanya pelanggaran terjadi dilakukan sudah dari kesebelasan Sumur Panggang memilih mendatar umpan dari sektor kiri kanan dengan permainan satu langkah ke depan dari kaki ke kaki umpan mendatar lapangan bola lompol bola dari sektor kanan. Kali ini permainan dari Deplor dan bola pun lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Deplor yaitu Deponglor, dan kali itu patut kembali serpengertian umpan lempar terlampau keras, masih menguasai bola dari sentuhan kaki ke kaki, kerjasama sangat apik, ritme pemain mulai berjalan saat ini, dan kali ini patut kembali sangat keras, masih dapat menilai bola kuasa dapat punggung 3. Adik Ketolan kotak-atik sementara Ketolan berhasil jago ke depan, pendek dengan kaki kiri, dan patut kembali dengan pelukan bola satu ke depan, berputar kembali 1-2, ditutup dengan ruang geraknya pun dengan beberapa terobosan, terpatuk kembali lagi-lagi perebutan bola salto man, dan kembali ke belakang dengan tenang maksud tidak melihat kawan. Kali ini masih dalam pelukan penguasaan bola dan gol. Apa yang terjadi lagi-lagi? Abangnya goblok. Abangnya goblok. Wasit berkomunikasi dengan hakim garis atau memang ada instruksi tersendiri, ataukah memang mendapatkan peringatan sebelumnya, mendapatkan peringatan yaitu instruksi lebih dulu, atau berinteraksi dengan seorang hakim garis lalu memanggil salah satu pemain untuk diberikan peringatan. Dengan pengertian yang pas, dengan adanya semana mestinya peraturan dalam tengah lapangan yaitu sebagai pengadil lapangan yaitu wasit, dengan kali ini diberikan trouble saja rupanya, trouble untuk kali ini, dan sudah dilakukan sangat-sangat jauh dapat terkejar, dan hanya long bola kali ini membalikan tubuh sangat jeli, sangat tertib untuk memutar badan sambil menguasai bola sangat baik. Dengan pendek saja kali ini pun bola terhujung keluar kepada siapa yang diberikan kali ini. Satu sentuhan nomor punggung 3 berkali-kali bertukar tepat, soal pendek saja umpan yang kurang akurat kali ini, masih dalam pelukan melindungi bola, dibayang-bayangi tidak diberikan untuk memutar tubuh, bola pun lebih dulu meninggalkan lapangan atau lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam saja dan dilakukan harus pada tempatnya. Dengan untuk memberikan bola sekuat tendangan keras, wasit pun tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kartu kuning saat ini. Lemparan ke dalam, berikan ke belakang saja, tugas sangat jauh, serkan break saja, terpantul kembali tantangan baik kali ini. Sumur Panggang berbalik arah, ancang-ancang sangat lama, dan terjadi lagi, padahal tidak ada yang membayang-bayangi, tidak ada yang mengganggu, akan tetapi dengan umpan kaki kirinya pun tidak tepat pada sasaran sebanyak diberikan. Umpan lambung kali dapat heading pemain belakang selalu dapat menghalau bola, patahkan bola kembali terjatuh flag out, bukan pelanggaran. Bukan balik saya ke depan, tersampaikan sangat jauh, terpatur kembali. Apa yang terjadi? Berputar-putar, 1 lawan 2, masih dimenangkan dari pemain Surpa. Kali ini Ketul berhasil sangat lama, tidak ada datang bantuan, masih beruntung untuk dapat mengecoh lawan.
Suruhkan pendek saja, terpantul kembali. Pendek saja, terpantul kembali. Suruhkan bola ke depan. Sangat cepat pada saat ini. Babak yang kedua kita saksikan. Pada babak yang pertama terlihat hanya umpan-umpan pendek dengan permainannya sangat lambat, dan kali ini tempo permainan sangat cepat. Pada babak yang kedua saling jual beli serangan dari sektor kiri kanan. Terpantul kembali Lampung, bola ke depan dapat dihalau dengan baik, lagi-lagi dapat dipatahkan dan serangan datang dari Malaysia Popolgi. Umpan dari ke depan kali ini, sedikit langkah ke depan, langkah ke depan mendatar terobosan bola kali ini, counter attack yang sangat rapi dan baik. Umpan dari ke depan kali ini berputar kembali, masih dapat dihalau, masih beruntung sangat cepat, kehilangan satu langkah ke depan. Apa yang terjadi? Dan lagi-lagi umpan dari ke depan membalikan tubuh dan bola pun kembali lemparan ke dalam saat ini pada babak yang kedua dengan serangan gencar datang dua kesebelasan memberikan umpan-umpan yang berarti, namun dengan datangnya bola pun selalu dapat dihalau pemain belakang, dan kali ini kembali lemparan ke dalam pun dilakukan lebih banyak pada babak yang kedua. Umpan-umpan Lampung hanya sekali-kali saja kita saksikan. Kembali di depan gawang belum terjadi gol karena pemain belakang sangat rapat dari The Blur, sangat sulit untuk ditembus, dan saat ini rupanya mendapatkan tendangan bebas. Kita saksikan jarak pun cukup jauh, namun apa daya apabila keberuntungan saat ini lewat tendangan bebas untuk terjadi Kamerun di depan gawang, ataukah memang lebih dulu mencuri gol lewat tendangan bebas. Kita nantikan dengan ancang-ancang dari eksekutor saat ini. Lampung bola ke depan, berbahaya dengan pantulan bola pun dengan sigap penjaga gawang menangkap dengan lengket saat ini. Terpantul kembali, amanlah kembali gawang daripada The Blur saat ini. Kedudukan masih imbang 0-0. Apabila pertandingan babak yang kedua terjadi imbang 0-0, mestinya akan diadakan drama adu penalti dan satu pemain satu langkah, dua langkah diberikan kepada teman, namun sangat lama menguasai bola, dapat dicuri intercept sangat rapi, jauhkan bola dengan heading pantulan bola pun satu mendatar ke tanah, berputar kembali, berputar bola terjadi, jatuh play on bukan pelanggaran, hanya biasa saja solukan teknik umpan mendatar dilakukan kali ini. Umpan cueknya pun kembali dengan kurang cermat, umpannya berputar kembali, lagi-lagi dengan umpan-umpan yang kurang cermat. Umpan melebar kali ini terpantul kembali, hampir saja, namun dengan heading yang sempurna, berikan pendek saja dengan pantulan bola, ataukah memang sengaja memantulkan bola untuk memilih lemparan ke dalam. Masih imbang 0-0 kedudukan, belum ada peluang terbaik. Lemparan ke dalam dilakukan sudah, kedepankan heading yang sempurna ke belakang teman, satu lagi ke depan, umpan mendatang dilakukan dari kerjasama dari lini tengah, dan sebagai gelandang pengangkut pasir, satu lagi ke depan terpantul kembali, berbahaya. Apa yang terjadi? Dapat dia akan dilindungi dengan baik, sangat kuat dengan akurat tendangan menjauhkan bola, tidak mau lebih dulu kecolongan atau ketertinggalan terjebol dengan gawang, dan kali ini dengan pantul kembali menyusul tanah, bola pun dapat dihalau kembali, dan lagi-lagi berputar bola lebih banyak di atas udara dengan heading, memberikan umpan-umpan yang kurang akurat. Lagi-lagi pelanggaran terjadi dari lini tengah sebagai gelandang pengangkut pasir yang seharusnya untuk greget memberikan umpan, mengembangkan permainan, dengan salah satu umpan-umpan cueknya pun kurang akurat dan juga kurang berhasil untuk memberikan umpan satu langkah ke depan. Umpan mendatang dilakukan, kerjasama sangat rapi, waktu 1-2 diberikan pada sana, berputar kembali, tahan dengan kaki kanan, satu langkah ke depan kali ini, perebutan bola terjadi, dan apalah daya, dengan sudah berusaha semaksimal mungkin, kerja keras, berputar sana kembali dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, berputar menembus barisan belakang sangat sulit, selalu dapat dipatahkan dengan pasukan belakang dari permainan The Blur, baik juga dari kesebelasan dari Sumur Panggang saat ini. Sedikit gencar dengan umpan-umpan mendatar dilakukan, karena juga sangat sulit pasukan belakang atau barisan belakang sangat rapat, juga dengan tendangan pun melambung tinggi, aman gawang dari mana The Blur atau The Bomlor. 0-0 saat ini kedudukan sementara pada babak yang kedua. Menit berjalan ataukah memang pertengahan menit babak yang kedua berjalan, kedudukan masih imbang 0-0. Apabila
apabila dengan dua kesebelasan saat ini yang bertanding sore hari ini babak yang kedua dengan kedudukan imbang akan diadakan drama adu penalti, tapi masih ada waktu untuk dua kesebelasan mencuri kesempatan satu ke depan berputar berhasil dan ke depan dengan tenang pendek saja mendatar ke depan melindungi bola mengecohkan bola kali ini berputar bola dibayang-bayangkan di sana berputar kembali kali ini masih sangat kuat sangat aguan terlampau lama tidak ada datang bantuan dari belakang terutama saja kali ini sangat cerdik untuk memberikan waktu kali ini dengan tenang nomor 13 ke depan kembali betul bola play on saja bukan pelanggaran terjadi dan kali ini rupa-rupanya bertabrakan jatuh bersama tertimpa salah satu pemain dari Surpa atau Sumber Panggang berbarengan dengan adanya bola keluar rupa-rupanya dapat bangun karena mungkin sedikit kaget tertimpa atau tertindih dari salah satu pemain Sumur Panggang dan kali ini alhamdulillah sudah dapat jenggelek bangun kembali dapat bermain mudah-mudahan tidak dengan serius terjadinya ada gejala pun di tengah lapangan semoga aman-aman saja dan kali ini lagi-lagi penguasaan bola pun kurang akurat hanya diberikan saja bola melambung ataupun bola mendatar dan kali ini mendapatkan lemparan ke dalam untuk deplor atau depomlor ketika berhasil terpantul kembali ataukah memang sengaja dipantulkan bola memilih lemparan ke dalam karena saat ini belum ada terjadi peluang terbaik untuk terjadinya gol ataukah penutupan gawang yang sangat membahayakan dorongan lagi-lagi ataukah memang lemparan ke dalam ataukah mau terjadi dorongan persis di garis atau beberapa senti dari dalam garis pelanggaranlah terjadi dekat dengan garis pembatasan ini bola dihadapi eksekutor dari kesebelasan Sumur Panggang nomor punggung 15 ancang-ancang eksekutor saat ini memilih melambungkan bola saat tegakkan ini dengan hati ke belakang berbahaya terpantul kembali sangat rapat barisan belakang lagi-lagi lebih banyak terjadi pelanggaran tidak terhitung beberapa kali dengan terjadi pelanggaran dari lini tengah maupun dari sektor kanan pelanggaran lebih banyak terjadi mudah-mudahan saat ini dengan pertandingan pada sore hari ini tidak ada terjadi keseriusan dengan cedera hanya terkilir mungkin beberapa salah satu pemain lagi-lagi selang beberapa menit tergeletak beberapa menit berbaring beberapa menit tersungkur yaitu di mana pertandingan saat ini kedudukan pun masih imbang 0-0 dan kali ini jarak yang cukup ideal seperempat lapangan terjadi eksekutor menghadapi tendangan bebas ataukah memang terjadi mencuri lebih dulu poin atau satu gol lewat tendangan bebas kita nantikan apa yang terjadi saat ini ancang-ancang pun sangat jauh dengan tendangan melintir saat ini ada ke depan dan lampungan bola dengan umpan sangat jauh tidak dapat dijangkau sedangkan salah satu pemain sudah mengacung-acungkan tangan untuk diberikan umpan dengan umpannya pun kurang akurat selamatlah gawang dari deplor yaitu depomlor 0-0 selamat kembali tendangan gawang atau goal kick saja untuk kesebelasan depomlor saat ini kedudukan masih imbang 0-0 dengan permainan tidak begitu greget atau umpan-umpan yang akurat atau umpan deras motivasi serangan pun biasa-biasa saja umpan lambung dilakukan dua kesebelasan memberikan keadaan dengan serangan berganti dari lini tengah kerja sama terapi umpan terus terjadi umpan dari gaya nomor 19 halo umpan dari depan terpatul kembali dengan dorong kali ini hanya play on saja bukan pelanggaran terjadi lambung bola umpan terbasa terburu nafsu dengan siapa yang akan diberikan pendek saja kali terpatul kembali ke colok berhasil dibayang-bayangkan ada di sana terpatul kembali jauhkan bola dengan pantulan bola mendatar dan kali ini dengan haluan bola pun kurang sempurna lagi-lagi kembali dalam pelukan permainan bola dari mana deplor kecolaborasi rupa-rupanya
dengan salah satu pemain yang satu ini dengan tubuh kecil gempal nomor punggung 19 sangat cerdik, sangat lincah dengan lari sprint sangat sprintil bagaikan kancil. Apabila menangkap mendapatkan bola, matanya selalu mencicil bagaikan kancil lari sprintil ngiprit. Iya, baik, kali ini kita kembali ke lapangan pertandingan nomor punggung 19 dari Deblor. Ancang-ancang nomor punggung 19 lampungan bola suka kembali buat gawang maksudnya. Dan kali ini penjaga gawang lagi-lagi untuk lengket menangkap si kulit pudar, tidak mau lebih dulu kecolongan atau terkuyung bola menyusur ke dalam jaring. Heading campuran jauhkan bola saja, tidak ada teman di sana, dibiarkan saja bola keluar lagi-lagi, hanya mendapatkan lemparan ke dalam saja. Menit berjalan pada babak yang kedua, menit rawan pada babak yang kedua, belum ada terjadi peluang terbaik lagi-lagi. Rupanya dengan sontekan kaki pun terinjak kepada nomor punggung 17 dengan salah satu pemain nomor punggung 19 yang sangat lincah. Dan kembali wasit pun tidak segan-segan untuk mengeluarkan kartu kuning untuk memberikan hukuman yang sangat ringan. Rupanya terinjak dan merasakan kesakitan karena terinjak full sepatu. Dan lagi pula ada salah satu pemain dari kesebelasan Surpa, yaitu Sumber Panggang, masih berbaring di atas rumput atau di tengah lapangan, belum dapat bangun saat ini, yaitu didatangi oleh tim kesehatan atau ofisial yang sudah tersedia saat ini. Rupanya masih merasakan kesakitan, terkilir dengan benturan kaki karena baru saja bertabrakan. Masih sedikit tertunda atau beberapa saat saja, menit detik tertunda karena dengan adanya salah satu pemain pun belum dapat bangun saat ini, masih berbaring. Sedang diperiksa atau dicek oleh tim kesehatan ataukah memang terkilir atau dengan benturan terkena full sepatu. Rupanya di atas dagu atau dengkul, maksudnya bukan dagu, yaitu merasakan kesakitan. Tim Tado pun telah datang untuk membopong salah satu pemain di sisi lapangan untuk diperiksa dari tim kesehatan saat ini, yaitu kesebelasan dari Sumur Panggang. Tertunda sesaat karena dengan adanya salah satu pemain tidak dapat bangun. Tertunda saat ini sesaat karena dengan adanya pelanggaran terjadi, bola pun dihadapi dari kesebelasan Sumur Panggang dengan tendangan bebas saat ini. Dan kali ini nomor punggung 19 yang baru saja terkena dari jatuhnya pelanggaran terjadi sudah dapat bermain kembali dengan tubuh gempal nomor punggung 19, yaitu sayap kiri sangat cepat apabila adu sprint, dan kali dilakukan sudah sangat tinggi ke depan, terpatul kembali, dapat dihalau dan perebutan bola pun terjadi. Hanya salah satu pemain mengejar dan jauhkan bola sudah. Lagi-lagi dengan tempo dilakukan, permainan lambat atau tempo yang sangat lambat dilakukan semana mestinya terlihat pada babak yang pertama, karena dua kesebelasan pun sangat berhati-hati tidak mau kecolongan atau tercuri gol lebih dulu. Apabila pertandingan babak yang kedua terjadi imbang, akan diadakan drama adu penalti sore hari ini dalam terselenggara turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup tahun 2023 sore hari ini, mempertemukan antara kesebelasan. Cek pergantian pemain, nomor punggung 12 keluar, 18 masuk dari Surpa, yaitu Sumur Panggang. Dengan terselenggaranya turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup tahun 2023 Kota Tegal saat ini, mempertemukan dua kesebelasan antara kesebelasan Sumur Panggang berhadapan dengan kesebelasan Teblor. Dapat dikejar akan tetapi dapat mengelapi lawan. Lakukan bola dan jauhkan dengan heading kurang sempurna sambil melompat, bola kembali keluar lapangan permainan.
menit berjalan pada babak yang kedua. Dengan babak yang kedua pertandingan sore hari ini, wasit menambahkan waktu hanya 2 menit saja untuk pertandingan babak yang kedua sore ini. 2 menit saja tambahan waktu dari wasit antar kesebelasan Demlor berhadapan dengan kesebelasan dari Sumur Panggang. Hanya 2 menit saja, masih ada waktu 2 menit untuk mencari kesempatan atau keberhasilan dari waktu 2 menit tambahan dari wasit pada pertandingan sore hari ini. Dan kali ini bola pun sudah berjalan, lambung bola ke belakang untuk mengamankan Cikulit, benar berikan ke belakang, pen up saja kepada bek kiri dan berikan umpan mendatar, dilakukan bekerja sama dengan dari sebagai gelandang pengangkut pasir dari lini tengah. Kerjasama sangat apik mulai terlihat, umpan mendatar dilakukan, melompat tinggi, berbalik arah, kali ini terpantul pasir menyentuh tanah, dan kali ini bola pun sosokan kembali sangat cepat, dipayang-payangi ke umpan tarik lebar, kali ini sangat cepat dengan berlari dan dibayang-bayangi, ditutup saja dengan ruang gerak, langkah membalikkan tubuh tidak diberikan sama sekali untuk memilih untuk lemparan ke dalam saja, dan kali ini dibiarkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sumur Panggang. Kedudukan saat ini imbang 0-0. Pertandingan sore hari ini diberikan waktu 2 menit saja untuk 2 kesebelasan. 1-2 menit masih berarti, dan lagi-lagi pelanggaran terjadi untuk saat ini karena waktu yang sangat mepet, waktu yang sangat sempit. Pemberian waktu 2 menit yaitu wasit pertandingan sore hari ini. 1 detik, setengah detik pun bisa terjadi gol. Tinggal menunggu waktu saja, detik-detik atau menit yang ditentukan habisnya waktu pada babak yang kedua sore ini antara kesebelasan Demlor berhadapan dengan kesebelasan Sumur Panggang. Dan sore hari ini tendangan bebas dilakukan dengan kaki terpotek, kaki kiri pagar peti 1, 2, 3 dari Demlor, yaitu Demlor dengan tendangan keras yang berkawan di luar, mana terjadi lagi-lagi dengan Kamelo di depan gawang. Rupa-rupanya sangat alot pemirsa. 2 kesebelasan pun sangat kuat untuk saling mendikte perlawanan yang sangat keras saat ini. Dengan umpan-umpan memberikan Kamelo di depan gawang selalu dapat dipatahkan pemain belakang, dan kali ini heading pun sangat jauh, dibiarkan saja keluar, memilih lempar ke dalam untuk kesebelasan dari Demlor. Nomor punggung 19 sudah melakukan, dan berbarengan habisnya waktu babak yang kedua. Babak pertama pun 0-0, dan kali ini babak yang kedua dengan hal yang sama, 0-0, imbang kedudukan saat ini dengan 2 kesebelasan. Pertandingan pada sore hari ini kedudukan imbang 0-0, akan diadakan drama adu penalti. Siaran pangan mata disponsori bersama Teh Tonggi, pria punya selera, ibu suka, mertua minta. Teh Tonggi, seruput enak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship yang hadir turut berpartisipasi saat ini, yaitu terselenggaranya turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup tahun 2023. Ini tersokong dari ada di sini King Kong. Barangkali ada masyarakat atau bapak ibu tidur merasa terganggu dengan adanya nyamuk, bisa Anda menyalakan obat nyamuk King Kong. Dan di sini ada Bang Jateng, Anda